Shalom, puji nama Tuhan, salam hangat dan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur dari tempat kita masing-masing kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan masuk dalam ibadah kita, namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh datang bersama-sama dari tempat kami masing-masing untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh menyembah dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kalau satu minggu ini kita boleh beraktivitas dan semua yang kita lakukan semuanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita boleh datang juga kepada Tuhan. Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita buka hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia Allah yang baik. Mari rasakan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa. Dia yang sudah menjadikan segalanya. Yang menjadikan segalanya. Katakan ajaib perkasa, ajaib perkasa. Semua yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Oh Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh semua pengagungan, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan kepada satu nama yang termanis buat jiwa kami. Dialah Engkau, Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, ada sukacita ya. Kita bersama-sama mau terus memuji Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia segala-galanya bagi hidup kita. Mari dengan bersukacita kita nyanyikan pujian bersama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Pujian ini bersama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku,
masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Dengan penuh sukacita, sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari dengan bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh sampai bumi berlalu, sampai segala sesuatunya bahkan habis lenyap, tapi kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam sikap doa kita terus datang kepada Tuhan. Hanya Dia Allah satu-satunya yang tahu isi hati kita. Dia yang mengenal siapa kita. Mari kita datang kepadanya, membawa diri kita untuk boleh dibentuk melalui kebenaran firman-Nya. Mari sama-sama katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
lagi katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekat. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, keluarga besar GBI Geraha Family, sudah lama tidak berjumpa dan karena keadaan saya tidak mungkin bisa ke Surabaya, karena itu lewat rekaman ini dapat menjadi berkat. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan tema Tuhan adalah Gembalaku, diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk beribadah hari ini. Lewat pujian yang boleh kami persembahkan bagimu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakan kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, yang kami dengar, sungguh-sungguh boleh memberikan peneguhan pada setiap kami. Kuduskan kami, layakkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah
firman-Mu ini berbicara secara pribadi kepada kami. Karena itu terangi hati kami, pikiran kami, dan pengurapan-Mu turun atas kami sekalian. Kami bersyukur buat kesempatan ini dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbagai membaca yang mendengarkan serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini amat sangat menyejukkan setiap hati kita. Pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor domba, lemah serta tidak berdaya menghadapi tantangan dan bahaya. Di dalam gambaran lemah tersebut, saudara, pemazmur memiliki gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan dengan sang pemazmur, yaitu Raja Daud. Tuhan sebagai gembalanya dan Daud menempatkan diri sebagai dombanya. Saudara, apakah artinya memiliki Tuhan sebagai gembala? Dari Mazmur 23 ini ada 3 hal penting mengenai apa artinya memiliki relasi dengan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama, Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Yang kedua, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, arti Tuhan sebagai gembala bagi kita adalah Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Dalam ayat 1-3 kita lihat tadi secara khusus, kita baca ayat 1 dikatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, domba adalah binatang yang tidak dapat hidup lepas dari sang gembala. Sebab ia tidak dapat mencari makan dan minum sendiri ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Demikian pula Daud sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia. Dia senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah. Dia bukan hanya tidak akan kekurangan, namun materi yang dia dapatkan akan menyehatkan dan menyegarkan dirinya. Bukannya membuat dia sakit. Saudara, Daud memulai mazmurnya dengan perkataan dalam ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Perkataan yang menggunakan kata gantiku, aku. Kata gantiku ini merujuk terhadap sifat pribadi daripada Daud sendiri. Kitab suci memang juga menggambarkan Tuhan sebagai gembala Israel secara kolektif. Kita melihat misalnya 2 ayat, pertama Mazmur 78 ayat 52 mengatakan disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Kita lihat di sini umat Israel digambarkan seperti domba yang dipimpin oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Nah saudara, Allah tentu saja merupakan gembala dari semua bangsa Israel sesuai keyakinan bangsa itu. Akan tetapi dalam hal ini Daud bukan berarti mengajarkan akan keyakinan bangsa Israel, tetapi dia sedang menceritakan keyakinannya. Dia sedang mengisahkan bagaimana pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi Daud menjelaskan bahwa Tuhan mengembalakan domba-dombanya secara pribadi. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam mengembalakan Tuhan memperhatikan kita satu per satu. Dalam bagian selanjutnya, saudara, Daud menjelaskan apa yang diberikan Tuhan sebagai gembala, yaitu kepuasan. Dengan ungkapan dalam ayat 1 bagian akhir, takkan kekurangan aku. Menarik, takkan kekurangan aku. Di sini sang pemazmur ingin mengatakan karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku merasa puas. Apa artinya puas di dalam Tuhan? Ketika kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Apakah kita benar-benar meyakini, mengimani apa yang kita katakan? Apa artinya menjadi puas di dalam Tuhan? Daud menjelaskan apa yang diberikan Tuhan sebagai gembala, yaitu kepuasan. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan takkan kekurangan aku. Dalam versi bahasa Inggris menggunakan ungkapan tidak ada lagi yang kuperlukan. Luar biasa. Jadi gembala membuat dia puas sehingga tidak lagi dia memerlukan yang lain. Karena gembala itu memuaskan. Jadi ungkapan takkan kekurangan aku adalah ungkapan yang sederhana namun komprehensif. Ini tidak dapat merujuk kepada setiap keinginan atau kebutuhan. Ini menyatakan apa yang diperlukan bagi domba untuk menjadi sehat. Saudara, jadi Tuhan tidak menjanjikan kekayaan tetapi kecukupan. Artinya dalam menjadi domba di tangan gembala yang baik, Raja Daud tidak kekurangan. Sehingga dia puas. Jadi Daud tidak hanya berbicara tentang kecukupan tapi juga kepuasan. Mazmur 23 ayat 2 tadi dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan ungkapan rumput hijau. Rumput hijau bukan hanya untuk dimakan, tapi juga dijadikan tempat untuk berbaring. Ini menyiratkan jumlah yang sangat banyak. Dan domba-domba puas memakan rumput itu. Dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan pialaku penuh melimpah. Ini bukti yang kedua, kepuasan. Memiliki gembala. Kata piala di sini diisi minuman secara melimpah, bukan sekedar penuh. Jadi kepuasan di sini tidak selalu berarti memiliki segala-galanya dari Tuhan. Misalnya kekayaan yang melimpah atau pekerjaan atau karir yang sudah mencapai di puncak. Kepuasan itu lebih ke arah keutuhan hidup di dalam Tuhan. Kita mungkin berada dalam bahaya dan dalam penderitaan seperti diungkapkan dalam ayat 4. Tapi kita tetap puas bersama Tuhan. Sungguh ini adalah suatu gambaran yang menyejukkan bagi setiap orang yang berada di tengah-tengah dunia yang kian panas dan membara ini. Saudara, manakala kita berpaling ke sekeliling kita, tidaklah kita temukan orang yang kepadanya kita dapat menaruh harap dan percaya kita. Karena semua seperti penjaga upahan yang akan lari menyelamatkan diri bila ada bahaya. Tetapi dengan berpaling kepada Tuhan dan mengalami perjalanan hidup bersamanya, kita tahu bahwa dia adalah gembala yang baik. Puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 2 dikatakan tadi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ungkapan rumput dan ungkapan air. Dua kata ini menarik. Rumput dan air. Itu memang merupakan kebutuhan domba. Dan itu pasti diberikan oleh gembalanya.
Tuhan tidak berjanji untuk memberikan semua yang kita inginkan, tapi semua yang kita perlukan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 berkali-kali mengatakan, jangan kamu khawatir. Kita tidak boleh khawatir. Bahkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan yang memelihara, serahkan kekhawatiran. Saudara, apakah saudara khawatir atau takut karena situasi yang sedang kita alami sekarang ini? Akibat COVID-19, akibat corona, sangat amat mengganggu di seluruh aspek kehidupan kita ini. Kita dibatasi ruang gerak kita. Rasa takut bercampur curiga bermunculan ketika kita harus berpapasan, bertemu dengan orang lain. Kondisi ekonomi kita menjadi kacau. Bahkan suasana di rumah juga menjadi tidak tenang. Karena kita dibayang-bayangi oleh perasaan takut dan khawatir. Saudara, dan kondisi ini bisa mengganggu perasaan batin kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia gembala yang baik, pasti memberikan kepuasan. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud merasa puas karena dia memiliki gembala yang menuntunnya di dalam kebenaran. Perhatikan, dia menuntun aku di jalan yang benar. Ini merujuk kepada Tuhan gembala itu menuntun di dalam kebenaran. Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Perasaan segar yang dirasakan oleh Daud di dalam jiwanya ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Ini adalah kunci kepuasan Daud. Suatu kepuasan yang berpusat kepada hati yang disegarkan oleh kebenaran. Satu sukacita yang didapatkan bukan dari materi, bukan dari prestasi, tapi karena dia hidup dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Kita semua tahu, tidak peduli sebanyak apapun harta yang kita miliki, seberapa berhasilnya karir kita, seberapa bahagianya keluarga kita, jiwa kita tidak akan bisa tenang apabila kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang menjanjikan kepuasan yang sementara, yang bersifat semu. Mampukah kita di tengah tantangan arus dunia ini bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mata Tuhan, hidup dalam kebenaran jauh lebih berarti daripada hidup yang sukses. Saudara, betapa banyaknya harta yang kita miliki, seringkali rasanya tidak pernah cukup. Makin banyak yang kita miliki, makin banyak pula yang kita inginkan. Hukum boneka Barbie, aksesoris yang dulu dianggap tidak penting, sekarang menjadi wajib dibeli. Sehingga terciptalah kebutuhan dan keinginan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi setiap kali selesai bekerja keras dan menerima hasil pekerjaan, kita merasa tidak pernah puas dan tidak pernah bahagia. Henry Kissinger mengatakan, bagi orang Amerika, tragedi terjadi jika kita sangat mendambakan sesuatu, tetapi tidak mendapatkannya. Tapi banyak orang harus belajar bahwa tragedi terburuk terjadi saat kita sangat mendambakan sesuatu, mendapatkannya, tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa hal itu tidak berarti sama sekali. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku telah belajar untuk berpuas diri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara bisa melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 11 sampai 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Menanggung segala perkara. Apakah hal ini berarti bahwa Paulus dapat lari lebih cepat dari peluru kendali?
atau dapat melompati gedung tinggi? Tentu tidak. Tapi dia dapat berpuas diri, baik dalam keadaan kenyang ataupun lapar, baik hidup dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Kepuasan sejati hanya berasal dari Tuhan. Kita harus meminta Dia melimpahi kita dengan hadiratnya dan menguatkan kita dengan kasih-Nya sehingga kita dapat dipuaskan oleh kehadirannya dan apa yang diberikannya. Hanya dengan itu kita dapat menjadi puas, saudara. Kita yang sudah dibenarkan harus tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Selama kita hidup dalam kebenarannya, kita tidak perlu takut. Karena itu jangan takut. Karena Tuhan berjanji mencukupi kebutuhan saudara. Tuhan adalah gembala kita yang sangat pasti memberikan kepuasan kepada domba-dombanya. Kepuasan sejati itu akan datang apabila kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rancangannya saat Dia menciptakan kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Jangan takut tersesat. Dia akan memimpin saudara. Ini tidak berarti bahwa kita boleh mengarahkan hidup kita secara sembarangan. Kita tentu harus berusaha untuk mengetahui dan mentaati kehendak Allah bagi kita. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan mau, akan dan pasti memimpin kita. Kepuasan hidup bersama Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting bagi kita adalah si pemberi, yaitu Tuhan, dan bukan pemberian-pemberiannya. Saudara, tidak ada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati di luar gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Tinggal bersama Tuhan adalah hal yang paling penting. Penyertaan dan kebersamaan dengan Tuhan, inilah yang memberikan kepuasan sejati bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Dalam ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena gembala menyertai dombanya. Perhatikan kata lembah kekelaman dalam ayat 4 ini. Dalam terjemahan lama maupun versi bahasa Inggris dikatakan lembah bayang-bayang maut. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Daud menggambarkan bayang-bayang maut sebagai suatu lembah kekelaman. Berjalan di lembah di antara dua bukit yang tinggi. Ketika sinar matahari tidak bisa masuk ke lembah itu, gelap sekali. Disinilah perampok-perampok siap menunggu. Disinilah binatang-binatang liar menunggu untuk mencakar mangsa-mangsanya. Dan sebagai seorang gembala, tak jarang Daud harus membawa domba-dombanya melewati lembah-lembah seperti ini, saudara. Ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, dia berpikir tentang Tuhan sebagai pelindungnya. Bagi domba, gembala itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang lain yang diinginkan domba selain gembalanya. Sama seperti seorang ayah memenuhi kebutuhan anaknya, begitulah seorang gembala mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh dombanya. Saudara, kita tentu ingin mengalami berkat dan ketenangan jiwa seperti yang dialami Daud dalam hidupnya. Dan diekspresikan, dinyatakan dalam mazmurnya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menjadi domba-dombanya. Mereka yang menikmati pemeliharaan gembala yang baik adalah mereka yang mengenal suara gembala dan mengikuti dia. Saudara, seorang anak kecil mengatasi rasa takutnya. Setiap malam dia terbangun dalam kegelapan dan membayangkan makhluk-makhluk yang sangat mengerikan sedang berkeliaran di luar kamarnya. Kerap kali ia begitu ketakutan sehingga tidak dapat memejamkan matanya kembali. Terkadang dia keluar dari kamarnya dan tidur di dekat pintu kamar orang tuanya. Dia berpikir bahwa selama dia dekat dengan orang tuanya, tidak ada sesuatu pun yang akan melukainya. Itulah perasaan batin kedekatan orang tuanya. Kita pun terkadang rindu agar Tuhan memberikan suatu peneguhan kepada kita bahwa Dia berada di dekat kita. Dan terkadang Dia memang memberikan peneguhan itu, tetapi itu adalah suatu kekecualian.
Dia mengharapkan agar kita percaya akan janjinya, yaitu bahwa dia menyertai kita. Tidak peduli betapa menakutkannya suatu keadaan kita, umat Allah selalu memiliki lebih banyak bala tentara di sisi mereka daripada yang dimiliki oleh musuh kita. Saudara, apakah kita merasa aman di dalam Tuhan? Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami. Banyak hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita ragu. Dan di dunia yang terus berubah ini, rasa ragu dan cemas pasti ada. Setiap dari kita akan mengalaminya, saudara. Saat kita masuk ke lembah kekelaman ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Dia tidak berjanji untuk menghilangkan bahaya itu. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan lembah kekelaman itu. Tapi janji Tuhan adalah dia akan beserta dengan kita, akan menuntun kita melewati lembah kekelaman itu. Perasaan aman ini datang bukan karena bahayanya dihilangkan, sahabat. Rasa aman ini datang karena kita tahu kita tidak sendirian. Dan kita memiliki gembala yang baik yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Tuhan berjanji untuk beserta kita. Kata Immanuel, Tuhan beserta kita adalah janji nyata. Tuhan bahwa di setiap kehidupan anak-anaknya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Yang ketiga, saudara, arti gembala bagi kita yaitu meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Bagian terakhir ayat 5-6 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, perlu kita ketahui dalam ayat yang kelima kita baca tadi adalah kiasan atau metafora. Yang digunakan bukan lagi gembala dan domba, tetapi tuan rumah dan tamu. Tradisi pada saat itu mengharuskan tuan rumah untuk bersikap ramah terhadap tamu. Di zaman Timur Tengah, purba, tamu adalah raja dan kebutuhannya harus dipenuhi oleh sang tuan rumah. Selain itu seorang tuan rumah bertanggung jawab atas keselamatan tamunya. Ini membuat dirinya tetap tenang dalam segala situasi dan tetap dapat menikmati setiap berkat yang disediakan Allah walaupun sedang menembus badai krisis. Saudara, dalam kitab suci bahasa Inggris kata lawan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk jama, yaitu diterjemahkan musuh-musuh. Ini menunjukkan bahwa domba memang banyak sekali musuhnya. Semua ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan domba itu ada banyak hal yang menakutkan, saudara. Tapi domba itu tetap tidak boleh takut. Kenapa demikian? Karena gembala itu akan menyertai dan melindungi dia. Ayat 4 tadi. Bahkan dikatakan dan Tuhan bisa memberkati di tengah-tengah kesukaran dalam ayat 5 yang kita baca ini. Jadi pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang menerimanya sebagai tamu kehormatan. Luar biasa. Ia melindungi tamu itu dengan kehormatan dan mengurapinya dengan wewangian. Jaminan kebajikan dan kemurahan meneduhkan Daud sehingga dia bertekad untuk hanya mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Itu diungkapkan ayat 6. Daud menyatakan keyakinan penuh akan masa depannya bersama Tuhan. Ia mengatakan dengan penuh percaya diri suatu keyakinan akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Apakah alasannya Daud memiliki keyakinan seperti itu, saudara? Dikatakan ayat 6, karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan di sini. Daud berkata kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Ayat 6. Menarik sekali. Karena di sini Daud bukan mengatakan bahwa kunci keyakinan dia adalah karena dia akan selalu mengikuti Tuhan. Dia akan selalu mengikuti kebaikan Tuhan. Tapi di sini Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang mengikuti dia, yang mengejar dia.
Saudara, keyakinan Daud akan hari besoknya bukan didasarkan kepada kemampuan diri sendiri, tapi didasarkan kepada kemurahan Allah. Artinya, Daud bisa yakin bahwa masa depannya bukan ditopang oleh kemampuan diri sendiri, tapi ditopang oleh Tuhan. Ini adalah suatu kelegaan. Karena kita sadar apabila manusia bersandar kepada kemampuan diri sendiri untuk bisa tetap setia, kita pasti gagal. Setiap kali kita jatuh kepada dosa yang sama, setiap kali kita merasa ragu, merasa gagal dalam kehidupan ini, rasa keyakinan ini akan segera hilang. Kenapa bisa demikian? Karena perasaan manusia itu subjektif. Tetapi Mazmur ini mengatakan kepada kita penyertaan Allah itu objektif. Tidak tergantung kepada perasaan kita. Sumber keyakinan kita akan masa depan kita di dalam Tuhan itu aman. Karena itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang masa. Saudara, mampukah saudara menikmati makanan lezat di sebuah perjamuan jika sahabat tahu musuh-musuh sahabat, musuh-musuh saudara sedang menanti untuk menghancurkan saudara? Daud mampu. Dia yakin bahwa dirinya adalah tamu Allah. Sekalipun ada musuh, dia tidak takut. Semua rasa takut menjadi hilang karena mata diarahkan kepada gembala. Tapi maukah saudara mengarahkan mata saudara kepada Sang Gembala, kepada Tuhan mulai saat ini? Saudara, sebuah slogan populer tentang doa berbunyi seperti ini. Doa mengubah segala sesuatu. Tapi sebenarnya bukan doa yang melakukannya, melainkan Allah. Sebagian orang berpikir bahwa doa merupakan sumber kuasa, sehingga mereka mencoba berdoa dan berharap bahwa doa mereka akan dijawab. Saudara, Markus 11 ayat 22 mengatakan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Tuhan Yesus mengungkapkan salah satu rahasia di balik doa yang benar adalah percayalah kepada Allah. Bukan percaya kepada iman, bukan percaya kepada doa, tapi percayalah kepada Allah. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa mereka dapat memerintahkan gunung untuk berpindah ke laut. Dan jika mereka percaya bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan maksud di balik janjinya yang mengagumkan itu. Dia berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Saudara, Yesus berbicara tentang doa yang dijawab. Kita dapat meminta dan menerima jawaban hanya jika permintaan kita ditujukan kepada Allah di dalam iman dan sesuai dengan kehendaknya. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, kita sering berharap dapat memindahkan gunung dengan iman. Saudara, Yesus telah melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Dia sudah memindahkan gunung kekhawatiran, ketakutan, kepahitan dari hati kita, serta memusnahkannya melalui iman kita di dalam Dia. Dia masih memindahkan gunung. Percayalah kepada Allah dan berdoalah. Saudara, kita sudah belajar Tuhan adalah gembalaku. Apa makna memiliki relasi dengan Tuhan sebagai gembala? Pertama, Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Seharusnya dalam Tuhan kita itu puas. Yang kedua, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan melindungi kita bukan berarti tidak ada bahaya. Bisa ada bahaya, tapi kita tidak akan takut karena Dia beserta dengan kita. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita ditempatkan sebagai tamu Allah. Meskipun ada musuh, kita bisa tetap menikmati hidangan karena Dia ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kembali Engkau menguatkan kami. Berkati keluarga besar, jemaat, GBI Geraha Family. Tuhan ambil bagian hidup mereka, apapun pergumulan mereka. Firman-Mu adalah jawaban
atas setiap kita. Kuatkan setiap hati kami. Dan berkati Bapak Ibu Gembala, para majelis diaken yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin gereja. Tuhan ambil bagian dan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur biarlah firman-Mu terus berbicara setiap hati kita. Hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus ambil bagian untuk menerjemahkan kembali apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama sekali lagi kita memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sama-sama sekali lagi katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan, Bapa kami di dalam sorga. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami diberi waktu yang terindah untuk boleh bersekutu bersama-sama, untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan keluarga demi keluarga pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati, menjamah, menopang setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun berada, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan tetap berlaku untuk anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah terus pertolongan tangan kasih-Mu tetap menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah turut ambil bagian dalam pelayanan. Setiap anak-anak-Mu yang turut ada dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, izinkanlah kami datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon pertolongan Tuhan. Bahkan di seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19.
Apapun yang terjadi kami percaya tidak ada satupun tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan. Untuk bangsa kami, untuk kota kami Surabaya. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan pertolongan. Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan penyertaan-Mu atas bangsa kami, atas kota kami. Supaya setiap masyarakat yang ada, Tuhan berikan kedisiplinan, Tuhan berikan kepatuhan, Tuhan berikan ketaatan untuk menahan diri mereka supaya mereka tidak banyak berkumpul untuk membawa penyakit atau virus ini menyebar lebih banyak lagi Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap menyertai juga bagi aparat dan juga bagi para medis yang bekerja keras untuk menolong mereka yang sudah terpapar COVID ini Tuhan. Engkau memberkati rumah sakit dimanapun dokter yang bekerja untuk menangani pasien. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan penyertaan. Juga seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan perlindungan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Yang ada dalam pergumulan, apapun yang sedang dihadapi, biarlah iman mereka terus tertuju kepada Tuhan. Pengharapan mereka tertuju kepada Tuhan. Bahwa hanya ada Tuhan yang sanggup menolong dan menopang dengan kasih setianya yang besar atas kehidupan anak-anaknya yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini karena kami sudah boleh datang kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tangan kasih-Mu tetap memberikan pertolongan. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tanda iman kami, percaya kami, pengharapan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, menuntun kami Tuhan. Memberkati kami, memberikan pertolongan bagi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.